Sampah merupakan bahan-bahan yang tidak diinginkan dan dibuang oleh manusia. Sampah dapat berupa berbagai jenis, mulai dari sampah organik seperti sisa makanan atau dedaunan, sampah anorganik seperti plastik, logam, kertas, dan sampah berbahaya seperti baterai, bahan kimia, dan limbah medis. Jika limbah tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan jumlah sampah, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi. Persoalan sampah adalah persoalan yang sangat serius. Kalau sampah tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan, baik masalah sosial, masalah kesehatan, dan juga dapat menimbulkan bencana seperti pencemaran lingkungan, pencemaran sumber air, dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pelestarian lingkungan, masyarakat telah menemukan cara kreatif untuk memanfaatkan barang-barang usang dan limbah yang sebelumnya dianggap sebagai sampah, seperti kayu, ban bekas, plastik dari bungkus kopi atau makanan, sisa elektronik, dan kardus yang tidak terpakai dapat diubah menjadi barang-barang berguna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti kayu dapat diolah menjadi kursi, meja, alat rumah tangga, atau dijadikan hiasan untuk dekorasi. Limbah plastik dari bungkus kopi dapat dimanfaatkan menjadi hiasan pada tas sehingga menambah nilai artistik pada tas. Sedangkan kardus yang tidak terpakai bisa diolah seperti kertas daur ulang yang dapat digunakan untuk membuat kertas atau kantong belanja kertas. Ada juga limbah elektronik seperti bekas telepon genggam, televisi, komputer, kabel, serta peralatan elektronik lainnya. Untuk mendaur ulangnya perlu teknologi khusus, namun limbah elektronik memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mengelola sampah elektronik, kumpulkan dan rawat dengan baik, perbaiki jika perlu, dan kirim ke tempat daur ulang yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Bila alat elektronik yang tidak terpakai akan dibuang, sebaiknya tidak dibakar, ditimbun, apalagi dibuang sembarangan. Tidak hanya menghasilkan kerajinan tangan saja, bisa juga mengubah limbah menjadi bahan-bahan bernilai ekonomis lainnya seperti limbah pertanian. Misalnya, sayur-sayuran yang sudah tidak termanfaatkan untuk manusia dapat dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak ruminansia seperti domba atau kambing. Dengan bantuan teknologi, limbah pertanian ini dapat diolah dan dijadikan pakan yang bernutrisi untuk mendukung kesehatan dan produksi ternak secara lebih efisien. Adapun ban mobil bekas yang dapat diekspor dengan mengurangi limbah lingkungan yang mencemari bumi dan bernilai ekonomi tinggi, kemudian pemanfaatan limbah minyak goreng bekas dengan didaur ulang menjadi produk baru seperti biodiesel. Proses daur ulang minyak dapat dilakukan melalui pengolahan kimia atau penggunaan teknologi khusus. Hal itu pun sama dapat diekspor untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan memberi nilai tambah. Tidak hanya sampai di situ, salah satu UMKM dari Jakarta Utara berhasil memanfaatkan limbah kulit ikan dengan dibuat menjadi produk makanan keripik kulit crispy yang bernilai jual tinggi. Ini adalah bukti bahwa dengan kreativitas dan teknik yang tepat, juga teknologi canggih yang mendukung, limbah-limbah dapat menjadi produk yang bermanfaat dan dapat memberi nilai tambah. Bahan baku limbah di seluruh Indonesia sangat melimpah, selama ini hanya diolah secara konvensional. Jika dapat ditangani dengan adanya pendampingan dari pelaku usaha atau bapak angkat usaha secara profesional, dari hulu ke hilir, dan sistem birokrasi, juga infrastruktur dikembangkan, maka dapat mengurangi urbanisasi dari desa hijrah ke kota, dan membuat ekonomi daerah bangkit, juga mengurangi pengangguran di setiap daerah. Inisiatif-inisiatif seperti ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah sampah, tetapi juga membantu mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam yang baru. Pengolahan limbah menjadi bahan-bahan bernilai ekonomis menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi polusi lingkungan. Generasi Z dan milenial industri kreatif recycle memerlukan komitmen pemerintah, dukungan dari pelaku usaha, dan kerjasama dari perusahaan besar di pasar dan keuangan karena generasi muda dari Sabang sampai Merauke dengan budaya bergotong royong sudah terbukti bisa menjadi solusi di masa krisis ekonomi maupun COVID-19 yang lalu. Generasi Z dan milenial perlu realisasi dan aksi nyata agar pengembangan pasar ekspor dapat meningkatkan devisa negara dan menjadikan Indonesia menjadi tujuan investasi dari negara lain dengan jaminan usaha yang aman, mudah, dan tidak berbelit-belit. Jadikan generasi Z dan milenial untuk hidup, selalu berinovasi dan kreatif menjadi wirausaha yang produktif karena semua bahan baku limbah sangat melimpah dan semua itu tersedia di setiap daerah. Mari bergerak melaju, menjadikan usaha kita semakin maju dengan recycle produk dan kearifan lokal yang sudah tersedia. Jangan hanya berpangku tangan dan menunggu waktu yang dapat menjadi usaha sia-sia atau merugi.
Jadilah pemuda yang pantang menyerah dan selalu berkreasi membangun negeri Indonesia sesuai skill dan pengalaman yang kita miliki.